Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar nih kalian semua? Berjumpa lagi di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak M. Gojali. Kakak adalah instruktur Smart Biologi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk lebih jauh dan jelas, yuk kita lihat video pembelajaran berikut ini. Oke adik-adik, kita lanjut ke video pembelajarannya nih tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, yang akan kita pelajari hari ini ada komponen ekosistem, kemudian satuan ekosistem, jenis-jenis ekosistem, bentuk interaksi antar ekosistem atau bentuk interaksi di ekosistem, serta aliran energi dalam ekosistem. Kita langsung masuk ke pengertian habitat, lingkungan, serta ekosistem. Oke, pertama kita ke lingkungan, yaitu segala sesuatu nih yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Tapi ada juga nih berbagai sumber yang menyebutkan tidak hanya yang ada di sekitar makhluk hidup, tapi dalam diri makhluk hidup pun itu disebut dengan lingkungan atau lingkungan internal. Sedangkan lingkungan eksternal itu adalah yang ada di sekitar makhluk hidup. Oke, intinya adalah segala sesuatu yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Kita masuk ke habitat, yaitu di mana di dalam lingkungan tersebut makhluk hidup tinggal di tempat tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari habitat. Oke, kemudian ada ekosistem, yaitu interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi sudah ada 3 nih pengertian lingkungan, habitat, dan ekosistem. Intinya ketiganya merupakan tempat tinggal. Tapi ada dalam skala besar, skala sampai dengan skala yang kecil. Kemudian ada komponen ekosistem, ada 2 komponen biotik dan abiotik. Kita masuk ke komponen abiotik yang sering disebut dengan komponen non-hayati. Contohnya ada air, cahaya, matahari, batu, dan tanah. Kemudian ada komponen yang biotik. Ada 3 di sini nih, ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Kita ke produsen. Kalau produsen, intinya contohnya adalah tumbuhan dan juga makhluk hidup yang memiliki pigmen klorofil. Dengan adanya pigmen tersebut, tumbuhan atau organisme itu dia bisa melakukan atau memasak makanannya sendiri yang disebut dengan fotosintesis, sehingga individu tersebut disebut dengan makhluk hidup autotrof atau bisa menghasilkan makanannya sendiri dari hasil fotosintesis. Oke, fotosintesis itu apa sih Pak? Apa sih Kak? Oke, untuk fotosintesis adalah proses tadi memasak makanan pada tumbuhan. Tempatnya terjadinya di daun, tapi jauh lebih dari itu, yaitu di mana pada proses fotosintesis terjadi perubahan atau pengubahan senyawa-senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Contohnya apa? Contohnya ada dari bahan-bahan fotosintesis, yaitu karbon dioksida yang didapat dari lingkungan hasil dari ekspirasi manusia. Kemudian ada air serta nutrisi yang ditarik oleh akar, kemudian dibawa atau diangkut oleh jaringan silem menuju ke daun. Nah, karbon dioksida dan air tadi dengan bantuan cahaya matahari akan dirombak atau dirubah menjadi glukosa atau C6H12O6, serta nanti hasil sampingnya ada oksigen yang akan dilepas ke lingkungan melalui apa? Melalui stomata namanya. Tadi
karbon dioksida yang masuk serta oksigen yang keluar. Tempat keluar dan masuknya adalah di stomata. Contoh-contoh makhluk hidup atau individu yang berperan sebagai konsumen itu banyak contohnya. Misalkan pada tingkat rendahnya ada fitoplankton sebagai makanan-makanan makhluk hidup konsumen yang berada di perairan hingga tumbuhan tingkat tinggi. Masuk ke komponen biotik yang kedua, yaitu adalah konsumen. Ada 3 nih, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ini yang sering kita dengar, tapi nanti ada sampai konsumen tingkat 4. Oke, konsumen tingkat 1 biasanya adalah individu atau makhluk hidup yang bersifat herbivora atau pemakan tumbuhan atau pemakan organ-organ tumbuhan, bisa makan daun, bisa makan biji ataupun makan buah dari tumbuhan atau tanaman. Contohnya ada belalang di sini dan juga ada burung pipit. Kemudian ada konsumen tingkat 2, ada tikus, dan konsumen tingkat 3 ada ular. Oke, kemudian komponen biotik yang ketiga ada dekomposer. Intinya dia bertugas menguraikan konsumen tingkat 3 yang telah mati. Contohnya adalah bakteri dan juga jamur. Masuk ke komponen dalam satu ekosistem. Gimana sih ekosistem bisa terbentuk? Oke, contohnya di sini. Satuan makhluk hidup tunggal, misalkan ada seekor burung, sebatang padi, itu dia disebut sebagai individu atau organisme. Individu atau organisme merupakan komponen utama yang harus ada ketika membentuk satu ekosistem. Barulah ketika organisme atau individu dia berkumpul dalam satu tempat dan juga waktu yang sama, serta jenis individu atau organismenya sama, maka akan membentuk yang namanya populasi. Contohnya populasi burung atau sekumpulan burung dan juga seladang padi. Kemudian yang ketiga ada komunitas, yaitu perkumpulan dari beberapa populasi yang berbeda jenisnya dalam tempat yang sama atau tempat tertentu. Kemudian yang keempat ada ekosistem, yaitu interaksi antar anggota komunitas dengan komponen biotik ataupun abiotik. Kumpulan komunitas berarti ada bermacam-macam komunitas. Oke, nanti ada interaksinya, interaksi antar komponen biotik atau yang hidup atau makhluk hidup dengan yang tak hidup. Contohnya adalah ekosistem sawah. Di ekosistem sawah ada apa aja, Pak? Banyak. Ada yang namanya padi yang paling utama. Kemudian ada air, ada tanah, ada apa lagi di sana? Mungkin saja ada belalang, pemakan padi, ada tikus. Nah, ketika dia membentuk satu populasi, individu-individu tadi, maka akan membentuk komunitas dan beberapa komunitas akan membentuk ekosistem ketika ada interaksi di dalamnya. Kemudian ada biosfer, yaitu kumpulan dari beberapa ekosistem. Oke, coba kita latihan nih. Ada 3 gambar yang Bapak sajikan. Coba kita tebak bersama, kira-kira gambar pertama ini menunjukkan apa, kedua apa, dan ketiga apa. Ya, kita berpikir sejenak. Sudah dapat? Oke. Kita ke gambar yang pertama, ada pohon kelapa, kemudian ada pesisir pantainya, ada air lautnya. Ini disebut sebagai apa? Ekosistem. Oke, ekosistem pesisir pantai. Kemudian gambar kedua. Nih, ada beberapa tukik atau anak penyu. Ada 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 tukik. Dia berkumpul dalam satu tempat, disebut dengan populasi. Kemudian yang gambar ketiga ada seekor kepiting atau arthropoda.
disebut dengan individu. Oke, kita masuk ke jenis-jenis ekosistem. Ada dua nih, ada alami dan buatan. Intinya kalau alami, dia terbentuk dengan sendirinya akibat gejala-gejala alam. Misalnya letusan gunung berapi kah, atau misalnya ada gempa sehingga membentuk satu struktur yang berbeda. Intinya kalau alami berarti adalah buatan Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan yang buatan ini ada campur tangan manusia dalam pembuatan ekosistemnya. Kita masuk ke ekosistem alami. Contohnya yang pertama ada hutan. Oke, nggak ada kan yang bisa membuat hutan, tapi yang menebang hutan atau menggunduli hutan banyak yang bisa. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita hanya bisa menanam kembali hutan yang telah digunduli tersebut. Kemudian ada danau. Ini danau yang berukuran besar yang memang terbentuk akibat dari gejala-gejala alam. Oke, kemudian ada sungai. Contohnya ada Sungai Mahakam, Sungai Barito. Ini ada pantai. Nih, Indonesia dikenal dengan negara maritim, di mana luas lautnya itu lebih luas daripada wilayah daratannya. Oke, sehingga nanti pantai ataupun laut yang ada di Indonesia itu jumlahnya banyak. Dari Sabang sampai Merauke bahkan ribuan pantai tersebar dengan keindahannya masing-masing dan ciri khas daerah masing-masing. Oke, kemudian ada gurun, rawa, dan juga padang rumput. Kemudian kita masuk ke ekosistem buatan. Contohnya yang pertama ada taman. Oke, kemudian ada kolam. Baik kolam ikan ataupun nanti kolam renang bisa, Pak. Asalkan ada makhluk hidup di dalamnya. Kemudian ada waduk serta sawah atau kebun. Oke, kita masuk ke bentuk interaksi dalam ekosistem. Yang pertama ada netralisme. Gimana Pak itu netralisme? Jadi tidak ada hubungan antar individu A dengan individu B. Nggak diuntungkan ataupun nggak dirugikan. Oke, kemudian ada predasi atau predator atau hubungan saling memangsa atau pemangsa dalam satu ekosistem. Kalau ada kompetisi atau saling bersaing, misalkan untuk mempertahankan tempat tinggal atau habitatnya, atau berkompetisi dalam menarik lawan jenisnya, atau berkompetisi dalam merebutkan makanan misalnya. Kemudian ada antibiosis serta simbiosis. Simbiosis ada 3, ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Untuk mutualisme, komensalisme, dan parasitisme itu yang gampangnya adalah mutualisme itu plus, komensalisme plus 0, sedangkan parasitisme plus negatif. Kalau plus berarti individu yang satu diuntungkan. Kalau 0 berarti tidak berpengaruh apa-apa. Sedangkan negatif berarti dirugikan. Contohnya apa-apa kalau mutualisme? Contohnya adalah bunga dan juga kupu-kupu. Oke, diuntungkannya dari segi apa? Bunga dia terbantu dalam proses penyerbukan namanya. Oke, yang dibantu oleh si kupu-kupu. Ketika nempel di bunga maka kaki-kakinya akan membantu proses penyerbukan, yaitu benang-benang sari nanti akan membuahi si putik. Oke, sebagai alat kelamin dari tumbuhan atau alat kelamin pada bunga. Kemudian ada komensalisme. Satunya diuntungkan, satunya tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya tadi ada pohon mangga dan juga anggrek. Si anggrek dia mendapat keuntungan karena mendapat tempat tinggal, sedangkan mangga tidak apa-apa. Dia tidak juga mengambil hasil fotosintesis dari si
mangga. Kemudian kalau parasitisme, satunya untung, satunya dirugikan. Contohnya adalah pohon mangga dan benalu atau tali putri. Kenapa si tali putri diuntungkan? Karena dia mengambil hasil fotosintesis dari tanaman mangga. Oke. Kemudian kita lanjut ke rantai makanan. Secara gampangnya, rantai makan itu adalah peristiwa saling memakan. Si A dimakan si B, kemudian si B dimakan oleh si C. Oke, secara istilahnya rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk satu rangkaian tertentu. Kayak ini contohnya ada pada gambar. Ada rantai makanan di darat serta rantai makanan di laut. Yang paling bawah dia merupakan produsen karena tadi sifatnya bisa menghasilkan makanan sendiri dari hasil fotosintesis karena memiliki pigmen warna. Kalau pada tumbuhan misalnya pigmen warna klorofil sehingga disebut sebagai organisme autotrof. Kemudian ada konsumen tingkat 2, ada biasanya herbivora, konsumen tingkat 3 dan konsumen tingkat 4. Oke adik-adik, bagaimana proses pembelajaran kita tadi? Sudah paham kan? Kita tarik kesimpulan bersama ya. Untuk pola interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, itu ada beberapa. Yang pertama, ada dia beradaptasi dengan lingkungan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, ada berkompetisi atau saling berlomba-lomba untuk menang. Kemudian ada apalagi bersimbiosis, di mana simbiosis itu ada mutualisme yang saling menguntungkan, hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan nih. Kemudian ada komensalisme, satunya diuntungkan Pak, satunya tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Dan yang ketiga ada parasitisme, satunya untung, satunya rugi. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya di channel YouTube berikut ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe, serta nyalakan atau bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.